Shalom Glorious Family, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, saya percaya bahwa itu tidak membatasi kita untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita percaya firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa dalam nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Oleh karena itu kita sama-sama akan hormati hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat dengan pujian dan penyembahan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mempesona kami setiap waktunya, setiap saatnya di masa-masa ini Tuhan. Biarlah dalam komunitas kami sama-sama punya hati yang sama, memandang kepada Yesus. Dan kami boleh percaya ada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang boleh memimpin kami dalam kehidupan ini ya Bapa. Pagi hari ini, bawa kami untuk menikmati Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami boleh mengalami hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita hidup bersama dengan rukun. Dan pagi hari ini saya mengajak kita mengangkat satu pujian. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita bersama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, jikalau saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari angkat pujiannya sama-sama, kita amini dan percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita saudara. Yesus terima kasih Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dan dari tempat ini, tempat saudara juga, kita mau sama-sama memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dia adalah Allah yang kuat dan penuh keagungan. Dia dahsyat dan penuh kemuliaan. Amin saudara. Terpujilah namamu Tuhan.
Hey, come on church. Sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Katakan wow, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on glorious people, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berfirman untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, Engkau berjaya Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat yang luar biasa. Oh haleluya. Dan dia bukan Tuhan yang hanya berkuasa, bukan Tuhan yang berdaulat saudara, tapi kita juga boleh merasakan setiap waktu di momen-momen yang gak mudah, mungkin saat ini sedang dihadapi oleh kita semua. Tapi setiap harinya kalau saya boleh katakan, kita boleh melihat ada kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan di tengah-tengah tema bulan ini, community, biarlah komunitas kita menjadi komunitas yang senantiasa boleh mengecap, boleh melihat kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan. I love you Lord, oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment when I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you Lord, oh your mercy never fails me.
my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and the night, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Yes, thank you, Lord Jesus. You are so good to me. Yeah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. In Jesus Christ we pray. Amen. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama satu hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lalui saat ini Tuhan, Engkau memegang kehidupan kami Bapa. Apapun musim yang kami saat ini lalui Tuhan, Engkau selalu ada. Dan saat ini kami percaya Tuhan, kami berseru dan Engkau mendengar. Dan pada saat pagi hari ini, kami mau berdoa Tuhan buat beberapa saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, yang mohon doa mereka yang terpapar virus Omikron. Tuhan Yesus, Engkau saat ini berada di tengah-tengah mereka Bapa. Biarlah Engkau menjamah hati mereka, menguatkan mereka, memberikan kesembuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, untuk menjadi saluran kesembuhan buat tubuh mereka. Dan kami percaya Tuhan, biarlah hati mereka tetap tertuju kepada Engkau.
Tuhan terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang masih dalam pembelajaran online Tuhan, anak-anak kami. Tuhan Yesus menyertai baik orang tua, baik anak-anak juga. Tetap mereka boleh antusias, mereka tetap bersemangat Tuhan supaya mendapatkan hasil yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau saat ini sehati berdoa Tuhan untuk anak-anak kelas 12 dalam persiapan kelulusan ujian. Tuhan Yesus memegang tangan mereka. Anak-anak yang masih muda ini Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan, supaya mereka boleh berhasil dalam kehidupannya, menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang hidup takut akan Kau dan diberkati dalam kehidupannya. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau satu hati berdoa untuk Jawa Barat yang saat ini tinggi kasus virus Omikronnya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk gubernur, wali kota Bapak. Bila beri hikmat untuk kami sama-sama boleh berjuang Tuhan untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Supaya ada kesehatan yang terjadi Tuhan, dan angka kesembuhan semakin naik di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak bersama dengan ini juga Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk beberapa praise report dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu juga Tuhan yang sembuh dari COVID, dari virus Omikron ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Allah yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, biar mereka tetap menjaga agar tubuh mereka selalu sehat dan sukacita di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk komsel dalam gereja kami yang terus bertambah Tuhan. Kami percaya untuk ke depan ada banyak anak-anak-Mu yang boleh merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah penyembuh, dan Allah yang melakukan segala hal di luar akal pikiran kami. Kami bersyukur Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom glorious family. Shalom. Welcome to our online service. Saat ini saya ingin sedikit berbagi tentang komsel yang ada di gereja kita. Mungkin saat ini suami saya boleh bercerita kalau selama 2 tahun ini kita sudah tergabung dalam komsel, apa aja nih yang dirasain selama 2 tahun ini. Ya, saya bersyukur dapat bergabung di komsel GPPI Gloria, karena kami bisa sharing firman Tuhan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan kami saling berbagi pengalaman, dan juga kami saling mendoakan dalam kesulitan kesukaran kita. Sangat menyenangkan sekali dan sangat membantu. Itu yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Bersyukur banget ya. Karena itu kami berdua mengajak setiap Kamis jam 7 malam gereja kita mengadakan komsel, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa tergabung di dalam komsel. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan kemarin, hari ini, sampai kekekalan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu Timotius Aditan bersama dengan jemaat-Mu di keluarga besar GPPI Gloria untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu dilepaskan, kuasa Roh Kudus bekerja, akan ada satu terobosan, perubahan yang terjadi di antara kami semua. Atas nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Keluarga besar GPPI Gloria yang saya kasihin, saya bersyukur pada hari ini diberikan anugerah untuk membawakan firman Tuhan. Hari ini temanya adalah tentang perlombaan iman. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, saya akan bacakan dulu ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi
kita. Saudara, seandainya Rasul Paulus hidup kembali pada zaman sekarang, maka ada kemungkinan besar dia akan sangat banyak menulis tentang berita-berita olahraga. Karena di dalam surat-suratnya dia banyak berbicara tentang pertandingan atletik dunia olahraga pada zaman di Romawi sana. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita akan baca, ayat 1 sampai yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya saudara dan saya memenangkan perlombaan iman sampai finishing well, sampai garis akhir. Di dalam ayat 1 dan 3 saya merenungkan firman Tuhan ini sangat lama, dan saya sangat terpukau karena begitu gamblangnya ayat demi ayat akan menerangkan dirinya sendiri bagaimana finishing well seorang Kristen ini. Ayat ini mengatakan adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kapankah saat perlombaan itu terjadi dalam hidup kita? Pada saat pertama saudara dan saya menerima Yesus dan Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, maka kita masuk dalam gelanggang pertandingan. Hari pertama kita terima Yesus, hari itulah dan seterusnya lah kita masuk dalam gelanggang pertandingan perlombaan iman. Ini bukan jarak dekat, ini bukan sprint, ini bukan maraton, tapi ini adalah perlombaan lari seumur hidup kita. Nah, di dalam ayat 1 sampai dengan 3 kita akan menemukan 4 handicap kenapa orang jatuh, dan firman Tuhan akan menjawab juga di dalam ayat ini solusinya, jalan keluarnya. Oke? Yang pertama, lonely, kesepian. Ketika seorang sedang berlari hari-hari pertama terima Yesus, rasanya dunia begitu indah dan jawaban doa dijawab dengan sangat cepat. Tetapi saudara, dalam kenyataan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ketika kita sedang menjalani proses kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, kita akan mengalami yang masanya ketika kita berlari, kita menjadi lonely. Lonely adalah kesepian, kesunyian. Lonely dengan singleness adalah dua hal yang berbeda. Kalau singleness, walaupun kita mungkin tidak menikah, mungkin kita sudah tua, tinggal seorang diri, singleness itu kita tidak sepi karena kita utuh. Kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan saudara-saudara kita, anak-anak kita, komunitas kita, dan yang lain-lain. Tetapi kalau lonely itu adalah kesepian. Mungkin saudara banyak keluarga, tapi saudara sepi, sunyi, menutup diri. Mungkin saudara melayani, mungkin saudara berjemaat, tapi saudara kesepian. Nah, pembunuh iman yang pertama adalah kehancuran orang Kristen adalah lonely, kesepian. Beberapa tahun yang lalu dunia pelayanan di Indonesia digegarkan dengan seorang hamba Tuhan yang jatuh sangat dalam, bla bla dan yang lain-lain. Aku nggak bukakan karena dia itu adalah sahabat saya, dan aku melayani di gerejanya, jemaatnya hampir 20.000 sekian, udah hampir 10 tahun. Dan ketika dia jatuh sangat dalam, sangat hancur sekali. Dan ketika aku telepon, dia katakan, sorry my brother, dan yang lain-lain. Pada ujungnya saya tanya, kenapa kamu jatuh? Sangat dalam, sangat dalam, menghancurkan keluarga, menghancurkan gereja, dan menghancurkan kegerakan Tuhan. Satu kata dia katakan, saya lonely, kesepian. Saya boleh konseling banyak orang, jemaat
puluhan ribu. Saya boleh khotbah tampil dengan gagah pakai jas dasi dan yang lain-lain. Tapi ketika saya ada masalah, ketika saya ada pergumulan, ketika saya terangsang oleh nafsu, seks dan yang lain-lain, tidak ada orang yang bisa saya ajak sharing. Saya tanam sendiri, saya doa sendiri, dan akhirnya gak kuat, jatuh. Jalan keluar dari lonely di dalam gelanggang pertandingan kita adalah komunitas. Alkitab katakan di dalam ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi yang pertama adalah para nabi, pionir, hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil Tuhan. Itu adalah saksi. Itu adalah komunitas kita. Kita bisa belajar dari Paulus, kita bisa belajar dari Yusuf, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Pasti Tuhan nomor satu. Yang kedua adalah nabi-nabi perintis. Yang ketiga adalah kita bisa, komunitas itu adalah bisa bicara tentang keluarga kita. Seharusnya keluarga, suami, istri, anak-anak, itu adalah komunitas kita yang utama. Idealnya, tetapi kau nggak bisa juga. Kita punya komunitas di dalam gereja, sahabat-sahabat kita. Jadi di dalam kehidupan kekristenan nggak bisa kita one man show. Kita harus punya sahabat di dalam komunitas. Minimal dalam hidup kita, kalau kita ingin sehat secara utuh tubuh, jiwa, dan roh kita, terutama mental kita harus punya sahabat minimal 2-3 orang. Itu pria, kalau wanita aku nggak tahu, mungkin lebih banyak. Dengan sahabat kita bisa sharing, bisa ngobrol, suka dan duka, dan yang lain-lain. Dan sahabat yang sejati itu adalah bukan pada waktu kita sedang hebat aja. Pada waktu sedang kita hebat, dia bersyukur. Pada saat kita ada di bawah, terpuruk, tersungkur, dia ada di samping kita. Dan dengan sahabat sejati di dalam komunitas, kita bisa bicara dua hal yang paling sensitif di dunia, di kehidupan ini: keuangan dan seks. Dan sahabat itu akan memegang, mendoakan, meneguhkan kita. Katakan amin. Karena itu di jemaat keluarga besar GPP Gloria, komsel, komunitas itu adalah esensi daripada pertumbuhan. Di dalam komsel yang sedikit 5-6 orang atau paling maksimal 12, kita bisa membuka diri, kita belajar renungan, kita belajar puji-pujian, kita belajar kesaksian. Dan aku juga lahir besar, bertumbuh pertama adalah di kelompok tubuh bersama, komunitas kecil. Pada waktu SMA aku punya teman 6 orang. Ya, kita bisa sharing renungan dan segala macam. 20-30 tahun kemudian 6 orang ini bertumbuh, 6-6-nya hampir jadi evangelis, penginjil. Satu jadi rektor, Rubin Adi. 5 lagi ada Stefanus Lim Hokseng. Simon Aditan, adik saya, Timotius, David Budiman, jadi gembala pemalang, dan Oki di Amerika jadi pengusaha dan dosen. Dari mana kita bertumbuh? Bukan dari sekolah Alkitab, itu nanti, tapi dari sejak SMA kita bertumbuh di dalam komunitas kecil. Di sana kita bertumbuh. Katakan amin. Nah, Pak Tim, saya udah komsel puluhan tahun, tapi saya nggak bisa bertumbuh. Saya tanya, di komselnya apa saja yang dilakukan? Oh, saya khotbah, saya begini. Oh, bukan hanya itu. Di komsel itu bukan khotbah, tapi sharing kehidupan, suka dan duka, penggumulan, bukan soal berkat segala, bahkan dosa yang paling di bawah karpet pun kita bisa bukakan dengan tenang, karena di komsel itu tidak akan dibicarakan di tempat yang lain. Komsel adalah keluarga kita. Kita datang sebagaimana apa adanya. Di komsel lah, di komunitas yang terbuka lah, akan ada mujizat, akan ada pemulihan, akan ada terobosan,
akan ada pembapaan, akan muncul pemimpin-pemimpin generasi mendatang di keluarga besar GPPI Gloria. Yang setuju saja katakan amin. Amin. Oke, penghambat yang kedua adalah ayat ini mengatakan adalah dan tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara pernah lihat nggak orang yang sedang berlomba ya di gelanggang pertandingan itu bawa karung, bawa beras 1 karung. Nggak pernah kan? Itu namanya adalah sencimping gero siamane. Nggak pernah. Orang yang sedang berlari itu kalau bisa itu adalah pakainya setipis mungkin. Kalau diizinkan mungkin setelanjang mungkin. Kenapa? Karena jangan ada beban. Nah, kenapa kekristenan kita bisa tidak bertumbuh? Kenapa kekristenan kita tidak sampai finishing well? Karena ada banyak orang yang hidupnya di dalam beban yang sangat berat. Beban dan dosa dua hal yang berbeda. Beban adalah himpitan dalam hidup kita. Mungkin masalah keluarga, masalah suami istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah stres dan stres. Kalau dosa adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan dan mengikat dalam hidup kita. Nah, ini saya akan tekankan dulu kepada beban. Dosa mah udah sering dikhotbahkan. Nah, beban ini adalah sesuatu yang menghalangi hidup kita. Adakah di antara saudara hari ini yang sedang dalam keadaan terbeban berat? Beranikah saudara di tempat saudara, di rumah saudara, Anda angkat tangan dan lihat istri dan suaminya atau keluarganya? Dari wajah sudah kelihatan. Ada banyak di antara Anda yang tidak terbeban, tidak punya beban. Tidak ada. Yes, Brother Kusma, Brother Sugi, tidak ada di jemaat keluarga besar GPPI Gloria. Tidak ada. Yes, tidak ada yang ngaku. Semua punya beban, saudara, termasuk saya juga. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Poin ke-1 dan poin kedua ada hubungannya. Ayat mengatakan, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat emas. Saya ingin bacakan buat saudara. Ini ada hubungan dengan poin komunitas. Oke. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Pak Tim, kenapa puluhan tahun saya tidak sembuh-sembuh dari beban, dari ikatan, dari dosa dan yang lain-lain? Jadi, firman Tuhan mengatakan, kamu sembuh karena ayat di atas, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Poinnya di mana? Ayat ini mengaku dosa itu sama Tuhan atau sama saudara seiman yang dipercaya? Apakah saudara berani sama Tuhan gini, Tuhan punya dosa ya, ngaku sama saya. Saya juga punya dosa, saya ngaku sama Tuhan dan sama saudara. Bukan. Ini ayat ini bukan bicara ke atas, tapi bicara ke samping, ke komunitas. Poin 1 dan 2, jalan keluarnya adalah harus punya sahabat komunitas yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dan Alkitab katakan, kamu pasti
sembuh. Apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun ikatan hidup saudara, apapun Alkitab katakan, pasti kamu akan sembuh. Saya melayani karena anugerah Tuhan sudah hampir 40 tahun sebagai pelayan Tuhan dan juga berkhotbah. Saya udah melihat bukan ratusan tapi ribuan orang yang terikat oleh dosa, yang terikat oleh beban yang sangat berat dalam ekonomi, yang sangat terikat oleh hubungan suami istri mau pecah, yang terikat oleh maafkan dengan seks binatang dan yang lain-lain. Dan di mana-mana sudah ditumpang tangan oleh pendeta dalam kota, luar kota sampai ruang angkasa, sudah digecek-gecek kepalanya, enggak sembuh-sembuh. Tetapi satu kali di dalam satu momen firman Tuhan ini berbicara dan dia sadar dengan tulus, dia mengaku semua dosanya. Ini dosa saya berzina, dosa saya begini dalam keluarga, dalam segala cara. Dan ketika didoakan dengan saudara seimannya di dalam komunitas kepada seorang sahabatnya, sembuh. Dan saya sudah melihat ini bukan ratusan, ribuan orang. Ayat ini di dalam komunitas yang diterapkannya, bukan di jemaat umum. Nanti seluruh RT tahu semua. Ya, di mana? Di komunitas, one on one. Bacakan sekali ayat ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Katakan amin. Amin. Oke, handicap yang ketiga. Masih ingat handicap pertama adalah lonely. Jalan keluarnya adalah komunitas. Handicap yang kedua adalah beban dan dosa. Jalan keluarnya adalah tanggalkan beban dan dosamu kepada Tuhan dan kepada saudara seiman yang ada. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, handicap yang ketiga adalah godaan di dalam dunia ini. Ketika kita sedang berlari mengikut Tuhan, melayani Tuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan hati yang menyala-nyala, di tengah jalan, saudaraku, akan ada banyak pos yang terjadi. Dan proses godaan ini akan terjadi. Apakah itu adalah dari pekerjaan kita? Apakah itu dari rangsangan dari multimedia dan yang lain? Apakah itu dari keinginan mata, ya, hawa nafsu dan keinginan daging? Itu bisa terjadi, saudaraku. Apakah itu proses disakitin sama salah saudara kita? Bisa terjadi, saudara. Ada banyak hal yang membuat orang menjadi jatuh. Setiap orang bisa ngalamin banyak godaan, keinginan mata, saudara. Keinginan mata begitu banyak, saudara. Karena kita hidup hari ini tidak bisa lepas dari teknologi, ya, internet dan yang lain-lain. Oke, keangkuhan hidup, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses dan yang lain-lain, itu bisa terjadi. Dan keinginan daging ini, saudaraku, kalau kita mengikuti keinginan daging ini, saudaraku, nggak puas-puasnya. Saya punya istri namanya Yeyen, kan. Kalau saya ngikutin daging, ya, nggak puas hanya cukup satu Yeyen. Mungkin Yen-Yen, Yun-Yun, Yan-Yan, Yon-Yon. Nggak akan puas sampai kita mati keinginan ini. Nah, saudaraku, ini bukan hanya kita aja, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Dulu mungkin setia melayani Tuhan, hatinya lurus waktu jemaat masih kecil, 10, 15, 20. Dan nyanyinya lagunya adalah kerinduanku mencari domba yang sesat, itulah kerinduan hatiku. Setia, tulus, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tetapi setelah jemaatnya 1.000 orang, 2.000, 3.000, perpuluhannya sangat-sangat banyak sekali. Lagunya sekarang beda, saudara.
mencari domba yang lesat, itulah kerinduan dompetku. Motivasi hatinya sudah berubah. Solusinya, saudara, ayat ini memberitahukan solusinya kembali kepada Ibrani mengatakan adalah, Ibrani yang ke-12 mengatakan adalah, ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokusnya, tujuannya, visinya hanyalah untuk Yesus. Pernah nggak Pati mengalami selama 40 tahun pelayanan hampir tercecar dan lepas dari ganggang pertandingan? Pernah nggak Pati jatuh sangat dalam dan sempat mau meninggalkan gereja dan pelayanan? Saya mau katakan dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara semua, saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami begitu banyak. Tapi apa yang membuat saya tetap setia dan ada dalam track gelanggang pertandingan? Hanya satu. Mata saya tertuju kepada Yesus. Dia yang telah mengasihi, telah mati di atas kayu salib. Dengan apakah aku bisa membalas kasih Tuhan selain mengangkat hatiku mengasihi Yesus lebih daripada semua? Di luar itu akan banyak orang yang tergoncang dan yang lain-lain. Dan Alkitab sudah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapakah sesama manusia? Itu mungkin istri kita, suami kita, saudara kita, kakak adik, keluarga besar, hamba Tuhan dan yang lain-lain. Kita harus hormatin. Tetapi jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Yesus Tuhan. Katakan amin. Karena itu esensi kekristenan adalah bukan ibadah, entertain dan yang lain-lain. Walaupun itu bagus, tapi hubungan pribadi kita dengan Yesus, mengasihi Yesus, membangun hubungan dalam doa, dalam firman dengan Yesus. Katakan amin. Amin. Dan yang terakhir adalah kita akan masuk dalam bagian terakhir. 4 penghambat handicap. Pertama, lonely. Jalan keluar, komunitas. Yang kedua adalah beban dan dosa. Jalan kedua, Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di dalam konsel saling doakan dan saling bantu supaya kamu sembuh. Katakan amin. Yang ketiga adalah keinginan dunia ini, godaan dunia. Jalan keluarnya, mata yang tertuju kepada Yesus. Yang keempat, yang terakhir, putus asa. Situasi hari-hari sekarang, saya banyak ketemu dengan orang-orang yang hari ini sedang hopeless. Brother Kusma dan Brother Sugi dan jemaat yang lain. Ada banyak orang yang sedang goncang, khususnya dalam keluarga dan ekonomi, dan mulai putus asa mereka. Jalan keluarnya, Alkitab sudah mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Ketika saudara dan saya lemah, putus asa, rasanya nggak ada pengharapan lagi, rasanya nggak punya iman lagi, dan yang lain, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam tantangan, dalam pandemi ini, orang-orang meninggal begitu sangat cepat dan yang lain-lain. Jawabannya, ingat akan Yesus. Kembali, Dia telah mati di atas kayu salib. Dia telah menanggung semua kutuk dalam hidup kita. Ingat kasih Yesus yang sangat besar. Ingat kepada pengorbanannya. Paulus katakan, kematiankah, sakit penyakitkah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Sebab kita adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Karena Yesus, kita ingat kepada firman-Nya, kita ingat kepada kasih-Nya, kita ingat kepada pertolongannya, kita ingat kepada kebaikannya, kita ingat akan penyertaan Tuhan, kita ingat akan janji-janji Tuhan, ya dan amin. Maka kita akan diteguhkan, dikuatkan Tuhan dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan. Saya percaya, maka ini akan terjadi dalam hidup kita kalau kita bergantung kepada Tuhan. Yang dikatakan oleh Paulus mengatakan gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. 2, aku telah mencapai garis akhir. 3, aku telah memelihara iman. Paulus menuliskan ayat ini bukan pada saat sedang meninggal dunia dan sudah meninggal dunia. Biasanya kan kita baca ayat ini kan di surat-surat kabar yang sudah mati, dipakai ayat ini. Yang matinya juga kaget karena dia tidak beriman. Tapi Paulus menuliskan ayat ini mengatakan, dahsyat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, aku telah memelihara iman. Paulus telah menang, finishing well, dan dia telah menuliskan rahasia, 4 rahasia. Bagaimana caranya? Seperti Paulus, finishing well. 4 hal ini: komunitas, saling mendoakan, dan mengaku dosa dalam komunitas. Yang ketiga adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Dan keempat, ingat selalu akan firman Allah. Ingat selalu akan Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa Surgawi, kami telah menerima firman-Mu Tuhan, bahwa kami dilahirkan di dalam Kristus, masuk dalam gelanggang pertandingan, bukan hanya sehari, mungkin setahun, 10 tahun, bahkan sampai akhir hidup kami. Dan kami mau menjadi pemenang. Kami telah tahu sekarang apa handicap selama kami berlomba dalam gelanggang pertandingan kami. Kami telah menemukan di dalam firman Tuhan. Karena itu kami mengambil keputusan dengan tulus dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami akan masuk di dalam komunitas dan mencari komunitas kalau belum ada. Kami di dalam komunitas akan saling terbuka dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kami juga akan terus, Tuhan, mata tertuju kepada Yesus, bukan kepada manusia, bukan kepada lihat situasi, kondisi yang selalu berubah. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami akan selalu ingat kalau Tuhan Yesus telah tolong kami kemarin, Tuhan Yesus juga akan tolong kami hari ini. Dan kami juga sangat percaya Tuhan juga akan tolong kami masa depan kami, bahkan sampai kekekalan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami telah menerima berkat dari Bapa Surgawi dalam cinta kasih Yesus Kristus dan penguatan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Thank you. Tuhan memberkati.
Thank you, Pastor Timotius Aditan yang sudah memberkati kita lewat pelayanan firman Tuhan di hari ini. Saya mengucap syukur buat setiap pelayanannya. Dan Glorious Family, mari sama-sama melalui firman Tuhan yang tadi disampaikan, kita mau waspada kepada 4 hal yang menghalangi kita untuk menang dalam perlombaan iman. Kita mau menjadi pemenang di dalam Tuhan, dan bersyukur juga ada komunitas yang mendukung kita bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kita sampai di penghujung ibadah hari ini, tetapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama satukan hati, berdoa, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, oleh hamba-Mu, Pastor Timotius Aditan. Kami bersyukur buat setiap apa yang sudah Tuhan sampaikan. Doa kami juga menyertai pelayanan Pastor Timotius Tuhan, keluarganya juga, bisnisnya. Kami percaya Tuhan, dimanapun beliau berada, kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa dinyatakan. Kami juga percaya Tuhan, kehadiran Pastor Tim Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan setiap yang mendengar firman Tuhan pada hari ini bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang sempurna, Tuhan yang baik, yang kasih setianya gak pernah lekang oleh zaman. Mari jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita sama-sama, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara semua dari atas kayu salib, serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bila semua orang yang bersyukur dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Happy Sunday Church. God bless. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan.